Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman semua, kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang Tombo Ati. Tentu teman-teman semua tahu ya lagu Tombo Ati. Kalau di kampung-kampung itu ya Tombo Ati iku limo perkarane, kalau terus kemudian dipopulerkan oleh Mas Opik. Yang pertama, jadi Tombo Ati ada 5. Yang pertama, membaca Quran dan maknanya. Kemudian yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, puasa. Kemudian yang kelima adalah zikir malam. Nah, teman-teman semua, ternyata urutan Tombo Ati itu bukan dikarang oleh orang sekarang, apalagi Mas Opik ya, enggak. Mas Opik hanya menyanyikan saja. Ternyata Tombo Ati itu dikarang atau disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i. Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya, tapi Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa anna shalahal qalbi fi khamsati asya'. Baiknya hati itu disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabburi. Pertama, membaca Quran yang disertai dengan tadabbur atau mengangan-angan. Jadi bacaan Quran itu, kita membaca entah tahu atau tidak, itu sudah berpahala. Tetapi ketika membaca Quran tadabbur disertai dengan tadabbur, mengangan-angan maknanya, maka itu bisa menjadi obat hati. Dari apa? Dari semua penyakit hati. Hasud, dengki, iri, kemudian sombong, kemudian termasuk kesedihan, termasuk gundah gulana. Itu bisa diobati dengan pertama, qiraatul Quran bitadabburi, membaca Quran dengan tadabbur. Kemudian kalau menurut Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i, urutan yang kedua itu adalah wa khula'ul batni, kosongnya perut, yaitu puasa. Kalau di lagu-lagu yang populer itu kan puasa di urutan yang keempat ya. Kalau menurut Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i, urutan yang kedua adalah khula'ul batni, kosongnya perut. Sehingga puasa ini yang kita lakukan, terutama puasa Ramadan ini, benar-benar diharapkan bisa membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Khula'ul batni, itu yang kedua, kosongnya perut. Kemudian yang ketiga adalah wa qiyamul laili, melaksanakan sholat malam. Sholat malam bisa membersihkan hati, bisa membuat hati menjadi bersinar. Kata ulama-ulama kan seperti itu. Kalau di Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau bagi Nabi itu sholat malam itu wajib. Tetapi bagi umatnya sholat malam itu sunnah muakkad. Kalau seandainya sholat malam atau tahajud itu wajib bagi kita, pasti kita akan terlalu banyak meninggalkannya, karena ini ibadah yang tidak mudah, ibadah yang termasuk ibadah yang berat, qiyamul lail itu. Tetapi bagi orang yang sudah terbiasa tentu ini tidak berat. Jadi yang ketiga adalah qiyamul lail, mendirikan malam dengan ibadah terutama sholat. Kemudian yang keempat, wa tadarru'u 'inda as-sahri. Yang keempat adalah tadarru'. Tadarru' itu bermunajat. Tadarru' itu ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Kalau di kalau di Tombo Ati yang populer itu ya zikir mengingkang suwe itu tadi. Zikir malam. Zikir malam diperbanyak. Tadarru' 'inda as-sahri. Kemudian yang kelima adalah wa mujalasatus sholihina. Yang kelima adalah duduk bersama orang-orang soleh. Dengan duduk bersama orang-orang soleh itu kita akan bisa melihat wajah orang-orang soleh, kita bisa salaman dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dan yang lebih penting lagi adalah mendengarkan nasihat dan ilmu-ilmu dari beliau. Itulah salah satu yang bisa menyebabkan itu merupakan Tombo Ati. Dan banyak juga ketika
orang mengalami kegelisahan, orang mengalami permasalahan, kemudian sowan kepada para ulama, kepada kiai, sehingga kemudian diberi solusi, diberi nasihat, diberi amalan. Itu merupakan bagian dari usaha untuk membersihkan hati atau menyembuhkan hati yang sakit seperti itu. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i ini dinukil pada kitab Al-Wafi sebagai syarah, salah satu penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang agak panjang juga, tetapi saya baca ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Kita diingatkan bahwa di dalam jasad kita itu ada mudghah, di segumpal daging. Ketika segumpal daging ini baik, maka semua anggota badan ikut baik. Tetapi ketika segumpal daging ini rusak, maka seluruh badan akan menjadi rusak. Apa itu? Yaitu adalah al-qalb, hati. Tentu sebenarnya kalau dicari di kamus, al-qalb itu artinya jantung. Lah terus apa makna hati di sini? Dalam syarah ini disebutkan bahwa al-qalb di sini bermakna maknawi bahwa hati tempat di mana baik dan buruk itu berada. Hati adalah tempat di mana seseorang bisa menentukan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Dan hati adalah tempat di mana seseorang bisa merasakan. Nah, hati di sini ditentukan oleh Nabi. Ketika hati seseorang itu baik, maka seluruh anggota badannya, tindak tanduknya, ucapannya akan menjadi baik. Tetapi ketika hatinya buruk, maka semua perbuatannya, tindak tanduknya, dan ucapannya juga akan menjadi buruk. Itulah kenapa pentingnya mengobati hati. Dengan kalau menurut Syekh Ibnu Mulkin Asy-Syafi'i tadi, ya terapinya lah kira-kira. Terapinya itu dengan 5 hal tadi. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengangan maknanya. Mungkin kita jarang ya itu, tadabbur itu. Kemudian yang kedua, kholaul batni, puasa. Salah satunya puasa Ramadan dan juga puasa-puasa yang lain. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, sholat tahajud. Kemudian yang keempat, wa tadarru' inda sahri, yaitu zikir malam diperbanyak. Kalau di sini dengan bahasa tadarru', DP, memohon kepada Allah di waktu sahur. Berarti kan sepertiga malam terakhir waktu sahur itu menjelang subuh. Kemudian yang terakhir adalah wa mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh. Ada sebuah keterangan bahwa siapa saja yang selama 40 hari tidak duduk di majelis ilmu, maka akan terjadi qaswatul qalbi, akan terjadi kerasnya hati. Karena itu teman-teman semua, lewat ngaji yang singkat ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman semua, mari pujian tombak yang sudah mendarah daging atau mungkin sudah sangat hafal ini benar-benar kita laksanakan, supaya Allah menganugerahkan hati yang bersih kepada diri kita, dan juga semoga apa-apa yang menjadi penghalang dari bersihnya hati itu bisa terhilang dari diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.